Konnichiwa, salam lomba pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang ke Jepang tanpa perlu ngeluarin duit puluhan juta. Sebenarnya ke Jepang tuh nggak perlu duit banyak-banyak gitu. Nggak perlu duit yang gede gitu untuk ke Jepang. Cuman caranya itu banyak yang orang nggak tahu gitu. Dan karena banyak yang nggak tahu itu, maka beberapa instansi dan beberapa orang itu ngelihat peluang itu, makanya disitulah terjadi monopoli untuk berangkat ke Jepang gitu. Yang sebenarnya itu bisa saling untungin antara sang penyalur dan pekerja. Cuman banyak orang-orang yang melihat begitu banyak permainan yang bisa dimainkan gitu. Oke, sebelum masuk ke topik atau cara untuk ke Jepang tanpa ngeluarin duit yang banyak, saya ingin nanya dulu, yang persyaratan ke Jepang itu apa sih yang penting itu? Pastinya bahasa dong. Iya. Cuman itu persyaratan utama untuk kerja ke Jepang, cuy. Cuman orang kadang ngerasa kayak harus ikut inilah, harus ikut itulah, harus ngelakuin itulah, tapi enggak, bro. Persyaratan utama adalah bahasa. Urusan tenaga dan mental itu urusan belakangan menurut gua ya. Oke, yang pertama kita langsung aja gitu. Poin intinya adalah yang pertama, kita pilih visa Tokotegino. Jadi untuk berangkat ke Jepang itu dengan biaya yang murah, pilih visa Tokotegino atau jalur Tokotegino atau disebutnya TG atau dengan visa keahlian khusus. Oke, itu yang pertama yang mesti dilakukan. Yang kedua adalah cari tahu syaratnya. Jadi syarat visa Tokotegino ini apa? Syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah GFT Basic A2. Apa tuh GFT Basic A2? Adalah sertifikat bahasa Jepang setara N4. Jadi bahasa Jepang tuh ada 5 tingkatan. N1, N2, N3, N4, N5. Dan yang paling bawah adalah N5 dan yang ke atasnya N4. Jadi ini setara dengan GFT Basic A2. Dan sertifikat ini berlaku 10 tahun cuy, 10 tahun. Dan normalnya orang belajar itu 6-7 bulan lah ya, yang umum. 6-7 bulan belajar itu, ambil ujian, insya Allah lulus kalau sekali. Tapi kalau nggak pintar kayak gua sampai 3 kali ngulang. Karena saking nggak masuknya pembelajaran bahasa Jepang di kepalaku. Yang sertifikat lainnya, syarat yang lainnya adalah sertifikat SSW atau Specific Skill Worker. Jadi ini sertifikat tentang bidang pekerjaan yang kita pilih. Seperti kayak misal di bidang perawat, kita tertarik nih di bidang keperawatan, ambil sertifikat keperawatan. Misal kita tertarik di bagian restoran, ambil sertifikat keahlian pekerjaan di restoran, atau misal perhotelan, atau misal pertanian, peternakan, ada 14 gitu, 14 job yang bisa kita pilih, ambil sertifikatnya satu. Oke. Yang ketiga adalah cari kenalan di Jepang. Jadi orang yang bekerja di Jepang bangun koneksi sama dia. Gimana berangkat ke Jepang, caranya gimana, maksudnya kayak buat dia ngebantu lu. Karena orang-orang di Jepang itu sebenarnya yang apalagi yang konten-konten kreator tuh, mereka ya, aku yakin mereka bisa ngebantu kalian untuk berangkat ke Jepang dengan koneksi mereka. Sebenarnya kalau mereka ingin mengurus, aku yakin mereka tuh punya banyak koneksi orang konten-konten kreator. Atau buat mereka ngebantu kalian masuk di perusahaannya, itu banget ngurangin budget untuk berangkat ke Jepang gitu. Atau pilihan terakhir, ini langkah terakhir, caranya adalah lewat LPK atau TSK. Jadi setelah kalian ini berurut ya dari 1, 2, 3,
4. Jadi setelah kalian punya sertifikat JFT Basic A2, kalian punya sertifikat SSW, kalian ikut LPK atau TSK. Maksudnya itu buat mereka yang ngebantu nyariin. Jadi mereka itu ibarat kayak perusahaan outsourcing yang bantuin kalian nyari job doang, bukan ngebina kalian dari awal sampai akhir. Itu bakal susah. Kalaupun nggak bisa ngebayar di awal gede, cari yang punya talangan, jadi bayarnya nanti di Jepang. Gua ngerasa kan, duit 10 juta 5 juta di Indonesia dapat di mana cuy, sedangkan rekening kita kosong gitu. Cari aja, asal berangkat dulu. Tujuan utama adalah berangkat dulu. Bodoh amat mau gagal ke kedepannya atau urusan depan lah, yang penting kita mikir saat ini gimana. Oke, itu tips dari aku ya. Dan aku spill sedikit soal biaya ya. Ketika kalian ambil sertifikat JFT Basic A2 atau SSW, kalian ngambil kursus online aja dibanding ikut satu instansi belajar dari nol. Itu saranku. Atau belajar online atau cari orang yang bisa ngebantu kalian belajar bahasa Jepang dan persiapan. Banyak kok. Teman-teman aku juga buka kursus-kursus online gitu untuk pengambilan SSW atau JFT, sertifikat bahasa Jepang itu. Jadi yang bikin mahal adalah ketika kalian masuk ke instansi itu dari nol sampai ingin berangkat, itu yang bikin mahal. Tapi ketika kalian punya JFT Basic A2, sertifikatnya ini syaratnya cuma 2 nih. Kalau kalian penuhi itu, peluang kerja ke Jepang tuh terbuka lebar gitu. Dan fun fact, ini fakta adalah sebenarnya perusahaan Jepang ketika ingin ngambil pekerja di luar negaranya, mereka harus bayar fee yang gede banget, puluhan juta ke penyalurnya. Jadi sebenarnya kalian dibeli, itu kita dibeli sama perusahaan Jepang. Maksudnya itu bahasa kasarku ya, bahasa kasarku. Aku nggak tahu bahasanya, bahasaku Jepang tuh juga nol, pengetahuanku juga zero. Jadi kalau kalian bayar lagi ke mereka, itu namanya kalian buat untung gede banget buat mereka. Tapi kembali lagi lah, itu ke kalian, pilihan kalian. Tapi syaratnya kalian harus punya JFT Basic A2 dan SSW, itu aja. Untuk biayanya mungkin aku akan buat di next video untuk rangkuman biayanya. Tapi ini cara untuk dapat ke Jepang tanpa ngeluarin puluhan juta, aku jamin. Oke, jika kalian ikutin langkahku, insya Allah kalian ke Jepang tanpa ngeluarin duit yang gede. Mata nek.